Annyeonghaseyo Sobat Komprek, kembali lagi di channel Miskom. Yang mana nih hari ini kita akan membahas tentang Olympus Has Fallen. Untuk lebih lengkapnya kita nantikan ya detailnya seperti apa. Selamat menonton. Diperlihatkan di awal film dengan latar tempat peristirahatan presiden, Mike sedang berlatih tinju dengan presiden. Mike sendiri merupakan salah satu pengawal presiden atau orang kepercayaan. Dan ini adalah pengawal presiden yang bernama Dave. Terlihat Mike sudah akrab dengan keluarga presiden. Tepat di malam Natal, presiden sekeluarga hendak mendatangi acara penggalangan dana. Dan yang sedang bermain game ini adalah anak presiden, ia bernama Connor. Sebelum berangkat, ia meminta izin ke ayahnya ingin semobil dengan Mike, yang mana presiden bersama istrinya dan Connor sendiri terpisah bersama pengawal-pengawal lainnya. Ada 5 mobil dalam iring-iringan tersebut, di mana paling depan merupakan mobil berisikan pengawal-pengawal. Pak Presiden dengan istri berada di mobil kedua, Connor dan Mike berada di mobil ketiga. Nampaknya cuaca di luar semakin buruk dengan adanya badai salju yang terus-terusan mengguyur semalaman. Pada saat melintas jembatan, tiba-tiba alhasil moncong mobil mengarah ke jurang. Dan dari insiden tersebut, Mike beserta pengawal lainnya berhasil mengeluarkan Pak Presiden. Sayangnya, naas, istrinya harus koid. Scene berlanjut 18 bulan kemudian. Terlihat Mike akan berangkat kerja di sebuah departemen keuangan, yang mana atas kejadian waktu itu Mike berhenti menjadi pengawal karena ia merasa sudah gagal. Mike juga memiliki seorang istri yang bekerja di salah satu rumah sakit. Selanjutnya adalah scene di dalam gedung putih, yang mana presiden sedang bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Korea Selatan yaitu Pak Lee, di mana pertemuan tersebut adalah untuk membahas tentang agar Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudalnya. Sore pun tiba, dan mobil iring-iringan Perdana Menteri Korea Selatan pun mulai memasuki area gedung putih. Di sini terlihat presiden menghampiri dan berjabat tangan dengan Perdana Menteri Lee dan Kang Asep, sang kepala keamanannya. Di utara Virginia, pesawat militer Amerika Serikat yang bertugas menjaga perbatasan mendapati pesawat tidak dikenal memasuki area terlarang. Oleh awak pesawat dilakukanlah peringatan namun tidak ada respon. Lalu pesawat tak dikenal tersebut menembak jatuh pesawat Amerika. Menyadari adanya serangan, sontak presiden yang sedang berbincang dengan Perdana Menteri Lee diamankan di sebuah bunker. Lalu di tempat terpisah, Mike yang sedang berada di kantornya melihat dari jendela adanya pesawat membuat kekacauan di area gedung putih, bergegas keluar menghampiri gedung putih. Terlihat jelas di udara adanya pesawat tak dikenal tersebut mengelilingi area gedung putih. Lalu tiba-tiba tembakan bertubi-tubi tersebut membuat warga sipil dan beberapa penjaga di area gedung putih pun koid. Tak lama kemudian, akhirnya pesawat hantu tersebut berhasil ditembak jatuh oleh pesawat militer Amerika. Setelah berlarian, Mike sudah sampai di depan gedung putih dan melihat kekacauan yang terjadi. Lalu beberapa rombongan Menteri Lee yang berada di depan gedung menyerang keamanan yang masih tersisa. Ketika presiden meminta disambungkan ke ruang kendali di Pentagon, rombongan pengawal Menteri Lee membunuh dan menyandra presiden serta beberapa pengawalnya di dalam bunker. Dan ternyata, sungguh mengejutkan, Dave Forbes juga ikut andil dalam penyanderaan tersebut. Dan Perdana Menteri Lee juga ikut dihabisi lalu koid seketika. Mr. Lee, sir, are you safe? Are you with the president? Sir?
Terlihat di Pentagon sedang diadakan rapat yang dihadiri oleh Wakil Kepala NSA, Kepala Staf Militer, Ketua DPR, dan juga Menteri Pertahanan. Di situ, Kepala Staf Militer menanyakan keberadaan Presiden dan kondisi di Gedung Putih seperti apa. Singkat cerita, Mike berhasil masuk ke dalam Gedung Putih setelah baku tembak dengan teroris. Namun, semua penjaga baik di luar atau di dalam sudah ludes dilumpuhkan teroris hingga menyisakan Mike seorang diri. Tetapi naasnya, teroris sudah menguasai seluruh Gedung Putih. Dan sebenarnya, Dave Forbes, si pengawal presiden yang muncul di awal scene, dia telah bersengkongkol dengan kepala keamanan Menteri Lee, yaitu Kang Asep. Next, balik lagi ke Mike. Mike yang seorang diri berada di dalam mencari cara untuk membebaskan presiden dan berhasil masuk ke ruang security dan mematikan semua CCTV yang ada di gedung. Di sisi lain, Mike mulai memasuki ruang oval dan menghubungi Pentagon serta menjelaskan keadaan yang ada dan akan mencari Connor, anak presiden yang sedang diincar oleh teroris tersebut. Tak lama kemudian muncul sambungan dari bunker yang mana Kang Asep menginginkan Amerika Serikat menarik armada ke-7 dari Laut Jepang dan 28.500 pasukan Amerika Serikat dari zona demilitarisasi atau DMS, agak belibet ya. Dan ketua DPR pun ngeluh nih, dan mereka semua tidak punya pilihan lagi selain berharap pada Mike untuk menyelamatkan presiden, beberapa staf dan juga Connor. Ngopi dulu Bray. Berpindah ke bunker. Di sana Kang Asep menyandera Laksamana Honing untuk memberitahukan kode Cerberusnya. Dari dalam Pentagon, Norad melaporkan jika satu dari kode Cerberus sudah dimasukkan. Kode Cerberus sendiri adalah protokol militer rahasia yang berupa sistem otomatis A3 untuk peluncuran nuklir. Cerberus satu-satunya kode untuk menghentikan nuklir mencapai target dan hanya 3 orang yang punya, yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan. Sialnya lagi, mereka semua ada di dalam bunker bersama Presiden. Bahwa dengan kode itu, teroris gabungan Kang Asep tersebut bisa menghancurkan tempat yang bisa dijangkau nuklir, dan itu akan membuat Amerika rentan dengan serangan nuklir. Scene berlanjut ketika Mike akhirnya menemukan Connor. Mike akan membawa Connor keluar dari lubang ventilasi di sudut barat laut lantai dasar, dan Connor berhasil diselamatkan. Next, masuk ke bunker lagi. Scene-nya banyak yang di bunker ya. Di sana Kang Asep meminta Ruth untuk memberitahukan kode Cerberusnya. Nah, namun Ruth menolak. Setelah mendapatkan penyiksaan dan akhirnya asisi dari presiden, akhirnya Ruth memberikan kode Cerberusnya kedua. Amsyong deh. Pada saat di lorong, Forbes yang sedang mencari Mike akhirnya bertemu dan saling berkelahi hingga akhirnya The Forbes tumbang. Sebelum dibunuh, Mike meminta Forbes untuk mengatakan pada Kang Asep bahwa Mike sudah koid. Dengan begitu, ia akan lebih mudah untuk menyelamatkan sang presiden. Scene berlanjut ketika Ruth diseret oleh Kang Asep dan anak buahnya. Dia akan melepas Ruth dan bersiap untuk menembak secara diam-diam. Hal tersebut dilakukan untuk menakut-nakuti bahwa Kang Asep tidak main-main dengan ancamannya. Untungnya ada Mike yang sigap segera menembak anak buah Kang Asep sehingga Ruth bisa diselamatkan oleh pasukan khusus. Lanjut, waktu 1 jam yang diminta Kang Asep pun hampir habis. Akhirnya ketua DPR memerintahkan untuk mengirim helikopter, menarik armada ke-7 dan pasukan dari DMZ. Tidak berhenti di situ, ketika ia akan keluar dari Gedung Putih menuju heli, Kang Asep yang cerdas memakaikan kostum hitam kepada teroris dan juga para sandraan yang mana ia gunakan untuk mengelabui militer Amerika. Beberapa saat setelah lepas landas, tiba-tiba helikopter tersebut, semua orang mengira presiden sudah koid di dalam heli tersebut bersama para sandera lainnya.
Mike yang merasa janggal akhirnya bergegas mencari presiden di bunker, dan benar saja, ternyata Kang Asep dan presiden masih ada di dalam bunker. Dan di situ Kang Asep mulai mengaktifkan Cerberus dan siap meledakkan Amerika menjadi guru nuklir yang gelap. Ketika Kang Asep and the gang akan meninggalkan bunker dan membawa presiden, tibalah Mike yang lalu terjadi baku tembak di antara mereka. Naasnya, sang presiden terkena tembak pistol Kang Asep di perutnya. Namun Mike berhasil membunuh Kang Asep dengan menusukkan pisau ke kepalanya. Belum selesai di situ, Mike dengan sigap harus menonaktifkan Cerberus dengan panduan dari Pentagon. Cerberus berhasil dinonaktifkan di menit-menit terakhir, dan presiden bersama Mike berhasil keluar dengan selamat. Alhamdulillah. Itulah akhir dari film ini. Semua orang di Pentagon bersorak gembira, campur terharu atas selamatnya sang presiden. A chance at our rebirth.